Bisa, Bu. Jadi yang pertama tadi tentang itu ya, apa? Debit. Debit itu apa? Tadi. Banyak Tadi yang tiap satuan waktu, Bu. banyaknya fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Itu yang pertama yang harus kita pegang persamaan debit, di mana debit itu adalah bisa kita ukur gitu kan, sederhananya kita mengukur dalam suatu wadah yang kita tahu volumenya dengan volume tertentu butuh waktu berapa gitu kan. Misalnya satu gelas 200 mili berarti dia misalnya butuh 200 mili untuk 1 detik, berarti ya debitnya itu adalah volume 200 mili per detik gitu kan, 200 mili per detik kan. Paham itu ya? Nanti kita tinggal konversi satuannya saja ya. Ya. Nah, sekarang persamaan yang kedua terkait dengan untuk hidrodinamis ini ya, pada air yang mengalir dalam aliran fluida ini ya. Yang pertama itu adalah persamaan kontinuitas. Kontinu gitu ya. Persamaan kontinuitas fluida yang mengalir. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar potongan memanjang pipa yang secara gradually ini berubah secara smooth gitu loh ya. Jadi kalau kita lihat potong misalnya di penampang 1, 2, 3. Nah, luasan di sini berbeda karena ukuran diameternya berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini diameter yang 3 paling kecil ya dibandingin yang 2 dengan yang 1 ya. Nah, di sini persamaan kontinuitas dijelaskan bahwa untuk fluida yang tak termampatkan, tadi kan kita tahu sebelumnya istilah fluida yang tak termampatkan itu kalau rho airnya bagaimana? Ini berlaku hanya untuk yang fluida tak termampatkan. Kalau rho airnya bagaimana kerapatan fluidanya? Tidak berubah. Tidak berubah atau tetap, ya. Jadi untuk fluida yang tak termampatkan, banyaknya fluida yang mengalir untuk setiap potongan itu adalah tetap. Jadi banyaknya fluida yang mengalir untuk setiap potongan itu adalah tetap. Jadi kalau kita buat persamaan secara matematis di sini, kalau kita melihat di sini meninjau debit di titik 1 itu sama dengan debit di titik 2, sama juga dengan debit di titik 3. Artinya dia konstan gitu. Tadi kan kita di atas sudah mempelajari persamaan debit, ya. Setelah tadi kita kita ubah bahwa volume dibagi waktu itu juga sama kalau kita untuk fluida, debit itu adalah luas dikalikan dengan kecepatannya, ya kan? Jadi luas penampangnya. Jadi kalau mau kita meninjau di titik 1, berarti rumus debit itu adalah A1 kali V1. Ya kan? Q2 A2 kali V2, Q3 itu A2 kali kali V3. Jadi dia konstan. Artinya penampang di titik 1, titik 2, titik 3 kan berbeda ya ininya ya. Luasannya kan? Iya enggak? Jadi kalau diameternya itu berbeda gitu. Diameter di titik 1 kan lebih besar. Ya, yang 2 lebih kecil dan yang 3 kalau kita lihat di sini ini yang paling kecil gitu. Luasnya kan berbeda tapi debitnya sama. Artinya kecepatan air di titik 1, 2, 3 bagaimana? Yang bisa Anda simpulkan? Berbeda, Bu. Berbeda. Karena ini, kalau dilihat persamaan matematisnya itu artinya berbedanya bagaimana antara V1, V2, V3 hubungannya, kecepatannya? Kecepatan air ya, semakin kecil penampangnya semakin kecepatannya semakin tinggi, Bu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang kecepatannya paling tinggi ada di penampang yang mana? 1, 2, 3. 3. Nah, itu yang harus Anda pahami ya, karena debitnya konstan. Jadi untuk di luasan yang kecil, berarti ukuran diameter yang kecil, dia kecepatannya akan lebih tinggi gitu. Kecepatan airnya, ya kan? Ya, makanya aplikasinya kalau di rumah-rumah itu plumbing tuh paling diameternya setengah in, 3/4 in gitu.
nggak besar-besar gitu, itu standar di perumahan ya. Supaya energi kecepatannya tuh ya tinggi, tapi juga nggak boleh terlalu tinggi ya. Karena dia nggak boleh turbulen tadi. Turbulen kan kalau kecepatan airnya tinggi, dia makin tinggi ya akan merusak dinding pipa, sambungan juga tidak akan kuat gitu. Jadi ada ketentuannya. Ya, paham itu? Jadi ini kita hukum yang berlaku. Anda harus paham hukum kontinuitas ini gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat kalau tadi Anda udah punya persamaan debit A kali V, Anda udah tahu, terus persamaan kontinuitas tadi Anda sudah paham ya kan? Bahwa untuk di fluida yang tak termanfaatkan itu besarnya debit itu konstan gitu kan. Nah, persamaan yang ketiga yang harus kita pahami adalah berbicara tentang energi total cairan. Ya, atau kita singkat E total lah di sini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa energi itu adalah dikatakan dia adalah suatu sifat sesuatu yang memungkinkannya membuat perubahan-perubahan keadaan. Ya kita punya energi kan untuk bergerak, ya kan berlari gitu kan. Nah jadi perubahan keadaan kecepatan, posisi, ukuran, bentuk, temperatur dan sebagainya itu memerlukan energi kan. Ya kan? Nah, Ya, pada Bu. energi cairan yang dibutuhkan untuk menjaga pergerakannya, perubahan posisinya, air itu supaya dia bisa mengalir sampai titik yang kita inginkan, ya. Di sini kalau kita lihat dia ada beberapa jenis energi gitu, ada dalam suatu aliran fluida itu. Ada energi total cairan itu terdiri dari 3 gitu. Yang pertama yang kita sebut dengan energi potensial cairan atau E potensial gitu ya. Yang kedua energi tekanan cairan atau E tekanan gitu. Yang ketiga adalah energi kinetik cairan atau I kinetik ya. Jadi energi cairan ada berapa jenis? Ada 3 ya. Jadi ada energi potensial, ada energi tekanan, ada energi kinetik kecepatan. Nah, kita lihat masing-masing, kita tinjau satu persatu. Energi potensial, ya. Energi potensial adalah energi yang ada pada partikel fluida sehubungan dengan kedudukannya. Jadi kalau kita lihat rumusnya energi potensial itu M kali G kali Z. Ya mungkin Anda kalau ini Maggie Z mungkin ya, kalau orang-orang jadul dulu ada penyanyi ya namanya Maggie Z gitu ya. Ya mungkin biar Anda lebih paham aja, Maggie Z, M kali G kali Z gitu, ya kan? Dimana Z itu tinggi kedudukannya. Jadi artinya gini, kalau kita mau memperoleh energi potensial yang tinggi, ya memang berlaku hukum gravitasi ya, tinggi kedudukannya dari datum ya dia makin tinggi, karena ini berbanding lurus dengan energinya gitu. Tinggi kedudukannya kita tinjau dari datum misalnya ya, itu kan satuannya meter. Ini dikali gravitasi ya, meter per detik kuadrat, massa kilogram. Ya, kilogram meter per detik kuadrat itu adalah lihat hukum Newton kan, M kali A, ya kan? Jadi persamaannya kalau kita lihat kilogram meter per detik kuadrat itu adalah Newton kan, jadi satuan energi potensial masih dikalikan lagi dengan tinggi kedudukannya satuan meter, makanya satuan energi itu adalah Newton meter ya. Nah ini energi potensial. Yang kedua adalah energi tekanan cairan. Ini yang paling penting dalam hidrodinamika ya, aliran air yang mengalir itu berbicara tentang energi tekanan. Kita tahu bahwa Anda di awal sekali kan kita di bab sebelumnya berbicara tentang energi kan, ya kan? Ada tekanan. Masih ingat tekanan? Tekanan itu apa? Tekanan itu masih ingat? Tekanan itu rumusnya apa? P itu sama dengan apa? F per A. F per A atau secara umum, atau kalau di fluida apa? Atau P itu sama dengan apa? Masih ingat? P itu sama dengan?
Yang minggu lalu? Berat jenis dikali Oh, H. dikali H. Gamma kali, ya kalau ini diturunkan, gamma kali H-nya kan? H, Ya ya. kan? Berarti H itu sama dengan P dibagi gamma kan, gitu kan? Ya kan? Ya. Kan ini kita berbicara tentang energi tekanan. Jadi tekanan itu adalah P dibagi gamma, H-nya. Atau H. Jadi H itu adalah tinggi tekanannya. Jadi kalau kita berbicara tekanan itu ada dua, ada tekanan, ada tinggi tekanan. Kalau tekanan kan satuannya apa? Tekanan satuannya apa? F per A itu. Newton per meter persegi. Newton per meter persegi kan? Ya kan? Nah kalau H itu adalah tinggi tekanan, jadi satuan panjang. Jadi nanti kalau Anda turunkan ya pasti keluarnya dia satuan meter gitu kan? Jadi rumusnya energi tekanan itu adalah M kali G kali H. Ya, itu energi cairan. Ini yang berlaku di energi tekanan ya. Yang ketiga adalah energi kinetik. Tadi kan air yang mengalir itu mempunyai 3 jenis energi kan, potensial, tekanan, dan kinetik. Energi kinetik adalah energi yang ada pada partikel fluida sehubungan dengan kecepatan alirannya. Mungkin Anda masih ingat rumus bahwa energi kinetik itu adalah setengah M kali V kuadrat kan? Ya kan? Energi. Iya, Nah, Bu. di mana V di sini kecepatan alirannya tadi. Jadi Anda nanti kalau kecepatan aliran Anda masih punya rumus ini, punya rumus, masih ingat kan? Tadi rumusnya apa? Kita punya rumus Q itu sama dengan kan V kali A gitu kan? Ya enggak? Berarti nanti kalau Anda mau tahu kecepatannya berapa, tinggal debitnya aja dibagi luasnya, kan gitu. Ya, Bu. Nah, luasnya ini luas penampangnya ya. Luas penampangnya. Jadi kalau pipa bulat ya luas penampang bulat. Ya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini kalau kecepatannya makin besar, apalagi kan ini dikuadratkan. Berarti energi kinetiknya makin besar gitu. Makanya kalau kita mau dapat energi kecepatan yang besar, itu kan ada di pipa yang diameternya tidak terlalu besar gitu. Tadi kan berlaku hukum kontinuitas. Ya kan? Jadi kalau ini ya pipanya jangan terlalu besar gitu supaya energi kecepatannya besar, V-nya besar gitu kan. Nah, ini 3 jenis energi yang ada dalam aliran fluida ya. Nah, kita lihat lagi di sini kalau kita totalkan ya. Jadi energi total cairan itu energi potensial ditambah energi tekanan ditambah energi kinetik kan. Energi total cairan. Nah, kalau kita lihat tadi rumusnya energi potensial adalah M kali G kali Z, Megi Z gitu kan. Energi tekanan Mg kali H. Energi kinetik adalah setengah MV kuadrat. Ya. Nah, tinggi tekanan total cairan atau H itu energi kita bagi dengan M kali G. Jadi kalau ruas kiri dibagi M kali G, berarti ruas kanan semua dibagi M kali G juga. Ya kan? Dibagi M kali G itu H besar, H totalnya, H tinggi tekanan total cairan. Ya kan? Berarti kalau Mg kali Z dibagi Mg kan tinggal Z. MGH dibagi Mg tinggal H gitu kan. Setengah MV kuadrat kita bagi dengan Mg tinggal V kuadrat per 2G kan. Nah, ini adalah rumus tinggi tekanan total cairan. Tinggi tekanan ya. Kalau ini kan energi total, tapi ini tinggi tekanan total. Jadi Z ditambah H ditambah V kuadrat per 2G. Ya. Di mana H itu adalah tadi tinggi tekanan totalnya, Z tinggi kedudukannya dari datum, H adalah tinggi tekanannya, sedangkan V kuadrat per 2G itu adalah tinggi kecepatannya. Jadi kalau kita gambarkan di mana sih energi itu sebenarnya ini masih ada kaitannya, nanti mungkin kalau Ibu mau lihat kan gini ya, yang satu lagi ada di materi lanjutannya ya. Sebentar, yang ini mau memperlihatkan aja ada di materi berikutnya ya, yang di ini
bukan, sorry, bukan dasar-dasar ini, sorry. Yang satu lagi. Bab 5-nya ya. Ya. Nah, ini nih nanti juga kita praktek. Anda udah kelihatan gambar ini? Gambar persamaan energi. Jadi persamaan energi itu adalah Bernoulli ya. Jadi kalau Anda lihat tentang energi itu adalah yang berlaku adalah hukum Bernoulli. Lihat ini gambar ini. Terlihat, Bu. Nah, Terlihat, Bu. ini nanti kita juga di laboratorium praktek ya. Nanti mudah-mudahan setelah UTS ya kita praktek ya. Karena UTS dulu ya. Nanti ke laboratoriumnya berarti setelah UTS ya. Nah, ini adalah gambar potongan memanjang pipa ya. Nah, ini dipasang manometer. Manometer itu adalah pipa sebenarnya pipa diameter 1 cm ya, 10 mili ya. Ini. Jadi ini dipasang manometer juga. Ini kita namakan titik 1, ini titik 2. Ini jadi berarti ini kita meninjaunya di 2 potongan ini ya, potongan 1, potongan 2. Nah, ini garis yang mendatar ini kita anggap sebagai garis datumnya lah, bidang persamaannya. Nah, yang tadi kita gambarkan tinggi kedudukan itu, ini adalah tinggi tekanan H dan ini adalah tinggi energi kecepatan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini apa? Dari datum sampai as pipa, jadi ini garis memanjang, ini adalah garis memanjang pipa, ya. Yang ini garis memanjang, ini adalah garis, jadi asnya lah gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini garis asnya gitu, ya. Garis asnya pipa. Jadi kalau ini nih, yang ini nih, ini garis asnya pipa lah. Jadi kalau Ibu mungkin gambarnya nggak begitu bagus. Ini kalau misalnya pipa bulat gitu, ya. Nah, ini tuh di sininya gitu, asnya, ya. Jadi kan nanti pipa ini kan nanti dia ada diameternya berapa ukurannya gitu, ukuran diameternya ya, diameter pipanya berapa gitu, ya. Nah, ini yang namanya tinggi potensial atau tinggi kedudukan dari bidang datum itu adalah dari bidang datum sampai ininya asnya, as pipa gitu sampai sini. Itu adalah tinggi energi kedudukan. Ya. Nah, dari as pipa. Jadi gini, kalau misalnya nanti ini si pipa ini kita alirkan air gitu. Ya kan? Dia kontinu dialirkan airnya. Ya kalau di laboratorium sih dia ada suatu bak penampung kayak sistemnya sirkulasi, ada pompa gitu. Jadi kontinu aja terus dialirkan. Nah, air kan akan naik ke manometer ke atas kan? Iya nggak? Sesuai dengan tekanannya. Ya. Ya. Paham? Nah, ini adalah garis, ini muka airnya gitu. Ini muka airnya, si air akan naik ke sana gitu. Jadi kalau tadi tinggi energi potensial ini adalah dari bidang persamaan sampai as pipa, yang namanya tinggi tekanan air itu ya dari as pipa sampai muka air, sampai sini. Ini adalah P per gamma atau H. Ya karena kita meninjaunya di titik 1, ya ini P1 per gamma H1. Ya karena kita meninjaunya di titik 1 ini, jadi kita kasih notasi 1 gitu ya. Nah, dari muka air sampai ini sebenarnya ya garisnya maya ya. Cuman kita bisa mengukur berapa sih tinggi energi kecepatan di titik 1 ini gitu. Jadi kalau Anda mau tahu berapa sih kecepatan fluida di titik 1 itu, ya besarnya tinggi energi kecepatannya nanti bisa dibagi di V1 kuadrat dibagi 2 kali gravitasinya. Jadi Anda harus tahu dulu kecepatan di sini gitu. Dikuadratkan dibagi 2 kali gravitasinya, itulah tinggi energi kecepatan di titik 1 di sini gitu. Jadi nanti dapat V1 dari mana? Ya itu tadi kita harus tahu juga debit yang mengalir di sini besarnya berapa. Nanti kalau di laboratorium ini air ini nanti dialirkan gitu. Ini diukur gitu, diukur debitnya. Diukur debitnya. Kita tahu dapat debit.
Jadi nanti kita bisa mengukur, setelah kita mengukur debit, kita bisa menghitung V1. V1 itu adalah Q dibagi A1, gitu kan? Paham kan? Karena kita nanti tahu diameter di sininya. Jadi kita bisa hitung berapa kecepatan di titik 1 ini kan? Berapa fluida di titik 1 ini. Begitu juga sama di titik 2, karena ini kan arusnya dia continue gitu. Ya. Berarti kalau berapa kecepatan air di titik 2 ya tinggal Q dibagi A2 gitu. Kalau sama ya berarti sama, ya kan? Inilah persamaan Bernoulli yang berbicara tentang energi gitu. Jadi Anda bisa kan membayangkan yang namanya tinggi energi potensial yang mana gitu. Ya ini dari bidang datum sampai as itu tinggi energi potensial, dari as pipa sampai muka air di manometer ini adalah tinggi energi tekanannya. Nah, V1 kuadrat per 2G itu adalah tinggi energi kecepatannya. Kalau kita meninjau di titik 2, ya sama seperti itu. Ini Z2, ini H2, ini V2 kuadrat per 2G gitu. Nah, ini ada yang namanya garis gradien hidrolik. Jadi kalau misalnya garis muka air ini ya garisnya maya ya. Kalau kita hubungkan garis muka air 1 dihubungkan dengan muka air di titik 2, itu yang namanya kita sebut garis gradien hidrolik gitu. Garis gradien tuh kemiringan, jadi garis kemiringan muka air gitu. Karena gradien itu kan kemiringan, hidrolik itu berarti hidrolik air. Atau mungkin kalau di literatur Anda suka lihat apa namanya EGL gitu. Itu sama aja ya, cuman ini samanya bukan EGL, HGL, sorry, HGL. Hydraulic grid line. Kalau GGH itu GGE itu garis gradien energi. Jadi garis kemiringan energinya. Atau biasanya kalau Anda lihat literatur lain itu namanya EGL gitu. Energi grid line, garis kemiringan energinya. Kalau hidro itu muka airnya. Nah, paham sampai sini? Ya, supaya Anda bisa membayangkan tadi. Cuman kalau tadi kita berbicaranya dia belum ada kehilangan energi, jadi garis gradien energinya dia rata, masih rata gitu. Kalau ini kita berbicaranya nih udah ini ya, udah ada kehilangan energi, kita belum berbicara sampai situ. Yang Ibu ingin perlihatkan di sini ya secara visual, Anda bisa membayangkan energi total cairan dari bidang datum gitu. Mana yang namanya tinggi energi potensial, tinggi energi tekanan, tinggi energi kecepatan. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Kalau ini kita lanjutkan, ini kita tutup dulu, kita balik lagi ke yang materi dasar-dasar fluida. Karena tadi kita belum sampai ke situ ya. Nah, balik lagi kita ke sini. Jadi Anda paham ini ya, mana Z, mana H, mana V kuadrat per 2G ya? Ya, Bu. Nah, sekarang kita ke berikutnya. Di sini berlaku hukum teorema Bernoulli untuk cairan. Tapi di sini kita berbicaranya kalau dia nggak ada gesekan gitu. Memang terjadi sih untuk kondisi-kondisi tertentu, jadi gesekannya itu tidak ada nol gitu. Makanya teorema Bernoulli itu ada dua, ada yang gesekannya nol dan ada yang gesekannya itu harus kita hitung pada hidrodinamika. Itu sebenarnya untuk di aliran pipa-pipa plumbing ada gesekan, jadi dia nggak nol. Tapi untuk kondisi yang sekarang kita pelajari untuk yang tanpa gesekan. Jadi hukumnya seperti ini. Teorema Bernoulli untuk cairan menyatakan bahwa untuk fluida yang tak termampatkan sempurna, artinya kalau ro airnya tetap, yang mengalir dalam arus kontinu. Jadi arusnya alirannya harus kontinu. Maka energi total setiap partikel adalah sama. Gitu, sama karena dia mengalirnya arus kontinu, nggak ada sambungan gitu ya.
nggak ada belokan gitu, continue aja terus ya. Maka energi total setiap partikel itu adalah sama atau tetap jika dianggap bahwa aliran itu tanpa gesekan. Jadi ini gesekan, nggak ada gesekan. Jadi secara matematis kalau kita tadi lihat persamaan energi total cairan kan ada tinggi, ya ini tinggi totalnya tuh ada tinggi energi potensial, tinggi energi tekanan, tinggi energi kecepatan, itu konstan gitu. Kalau aliran itu tanpa gesekan. Nah ini hukum itu konstan. Ini kita bisa lihat di reservoir ya. Nah ini misalnya di tangki air lah, ini ada keran untuk mengalirnya gitu, ada lubang kecil untuk mengalirnya air gitu. Ini gambar muka air gitu. Ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat di sini ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini di sini gitu. Ini ada tangki air, ini ada lubang keluarnya air, ya. Ini ada air setinggi H, H-nya itu kita lihat dari lubangnya ini gitu. Memang biasanya sih kalau dalam tangki itu lubang tuh nggak pas di bawah, karena kalau di bawah juga dia ada ini apa? Ada kotoran yang mengendap itu loh. Biasanya ada jarak tertentu sekitar 5 cm gitu. Jadi air yang mengalir di sini, ini aplikasinya untuk tangki juga ya. Bahwa lubang keluar itu nggak pas di bawah. Kalau di bawah nanti dia menguras kotoran keluar semua. Ini ada jarak tertentu. Jadi ini kita anggap lubangnya ini adalah bidang persamaannya datumnya. Jadi tinggi air itu kita tinjau dari lubangnya. Yang pas lubang kan udah nggak keluar air lagi di sini ya. Nah ini adalah setinggi H, tinggi airnya ya. Nah ini gambar ini air di ini ya, keluarnya air. Nah sekarang kita meninjau, ini pengaliran pada tangki berisi air ya contohnya. Nah di muka air ini ada titik yang kita tinjau adalah titik A di sini, pas di muka air. Nah titik B adalah di sini pas di garis datumnya ya. Sedangkan titik C sebenarnya di sini di lubang ini loh. Jadi yang kita tinjau tuh di 3 titik ini gitu. Ya, di situ. Jadi yang ditinjau tuh di sini di titik A pas di garis muka air gitu, di titik B yang di sini pas di bidang datum dan di titik C gitu, ya. Nah persamaan energi yang berlaku untuk di tangki berisi air ini adalah pertama dia konstan gitu loh. Jadi tinggi tekanan total di A itu sama dengan tinggi tekanan total di B, sama dengan tinggi tekanan total di C. Jadi yang tinggi tekanan total di A itu sama dengan di B, sama dengan di C sini, ya kan? Nah kita kasih notasinya kan tadi H besar ya, tinggi tekanan total, karena di titik A kita kasih notasi A, ini B, ini C gitu. Jadi karena dia sama, kita sama dengan gitu kan. Nah ini adalah tinggi total tekanan di titik A itu adalah tinggi potensial di titik A, tinggi tekanan di titik A, ini tinggi kecepatan di titik A. Nah yang HB juga sama, karena notasinya dia di B, ini kita kasih notasi B gitu kan. ZB plus HB plus VB kuadrat per 2G gitu kan. Nah ini karena meninjaunya di titik C, berarti ada di titik C kan, ZC, HC plus VC kuadrat per 2G. Ini adalah tinggi energi total. Jadi ada tinggi energi potensial, tinggi energi tekanan, dan tinggi energi kecepatan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di titik A, di sini. Anda tinjau di sini, di titik A di sini. Ya. Di sini di titik A ini. Nih. Di titik A itu di sini muka air di sini ya, muka air di sini, dia ada tinggi energi potensial nggak? Nolnya di datum ya, ada kan sebesar H kan? Ya nggak? Tinggi airnya kan di A sebesar H kan? Ini bidang datum ya, yang ZZ ini pas di lubangnya. Nah dia punya energi tekanan nggak di muka air? Tidak.
Tidak, karena di muka air, Anda lihat diagram tekanan, di muka air kan dia berbentuk segitiga. Di muka air 0, di dasar besar. Besarnya tekanan itu adalah gamma kali H gitu kan, masih ingat kan di awal sekali kita minggu-minggu lalu. Jadi tekanannya dia 0. Terus tinggi energi kecepatannya ada nggak? Ya nggak ada, karena kan air di sini diam, belum mengalir gitu ya. Jadi ini kita 0, terus yang di jet B juga dia punya ini nggak? Punya tinggi energi potensial nggak? Ini dari di datumnya itu sendiri kan, berarti 0 kan? Dan sebaliknya dia punya energi ini nggak? Tekanan di dasar besar. Ya nggak? H-nya itu adalah PB dibagi gamma. Mungkin Anda masih ingat kan, rumus PB itu adalah gamma kali H. Berarti H itu adalah P dibagi gammanya kan? Karena kita meninjaunya di titik B, berarti PB gitu. Kan ini kita berbicara yang di titik B, ya. Terus dia punya tinggi energi kecepatan? Belum, air ini kan belum mengalir di sini. Jadi 0 kecepatannya. Sekarang di C di sini. Di C dia nggak punya tinggi energi potensial. Dia nggak punya tinggi energi tekanan, tapi yang adalah tinggi energi kecepatan. Jadi VC kuadrat per 2G. Jadi kalau kita, ini pengaliran pada tangki berisi air ya yang kita tinjau. Jadi kalau kita sederhanakan persamaan ini bahwa tekanan H di sini itu sama dengan PB dibagi gamma, sama dengan VC kuadrat per 2G. Artinya gini, bahwa ini saling berhubungan. Kalau H-nya tinggi, tekanan juga besar di sini. Ya kan? Dan kecepatan juga besar, kecepatan air kalau tinggi airnya di sini besar gitu, tinggi lah. Tapi nanti kalau muka airnya semakin turun ke sini, kecil kan, dia tekanannya juga kecil, karena kan P itu berbanding dengan H-nya kan. Terus ini juga kecepatan juga. Ya kalau kita lihat muka air di sini kan muka airnya rendah aja udah mulai kosong tangki ini kan, kecepatannya juga jadi lambat. Ya kan? Ini yang berlaku untuk teorema Bernoulli untuk cairan pada tangki berisi air gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lihat contoh soal di sini. Nah, di sini aplikasinya untuk teorema Bernoulli yang tanpa gesekan ya. Jadi di sini ada saluran, ini mahasiswanya masih di situ kah? Masih ada kan Anda? Masih Bu. Masih, Bu. Oh, gitu. Ibu yakin lah, Masih, Bu. kita sama lah, kita punya kewajiban yang sama gitu ya. Jadi mudah-mudahan walaupun daring Anda tetap mendengarkan dan paham gitu apa yang Ibu jelaskan. Ya? Iya Bu. Nah, kita lihat sekarang ke ini, oh Ibu ke sini ya. Ini tadi bentar ya. Ya masih yang dasar-dasar fluida ya. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan ya. Ini dasar-dasarnya saja dulu ya. Oh, ini contoh di sini. Jadi di sini contoh soal untuk ini ya, untuk persamaan teorema Bernoulli yang tanpa gesekan. Ya. Kita jadi persamaan Bernoulli yang tanpa gesekan berarti dia konstan gitu. Ya, belum berbicara kehilangan tinggi tekanan. Contoh soalnya gini. Ada saluran pipa ya, mempunyai diameter yang berangsur-angsur tuh artinya dia smooth gradually gitu. Tidak patah-patah gitu. Berubah dari 15 cm di A sampai 7,5 cm. Jadi kalau digambarkan seperti inilah gitu. Ya mungkin Ibu gambarnya kurang bagus gini, ini ininya aja bahwa diameter di sini 15 cm berubah secara gradually, akhirnya di sini di titik D 7,5 cm gitu diameter pipanya. Paham? Nah, kenapa miring di sini karena di soalnya seperti ini. Titik A 6 meter di atas garis 0. Jadi kita ada bidang datumnya dari persamaannya. Jadi tinggi A itu 6 meter di atas garis 0 gitu. Ya, titik B 3 meter di atas garis 0. Kan berarti ada
arah alirannya kan menurun di titik D kan, dari 6 meter ketinggiannya ke 3 meter kan, makanya si pipanya miring ke diameter yang kecil kan. Paham itu? Biasanya soalnya gini, kita nggak gambar soalnya itu, jadi Anda yang menggambarkan dari penjelasan redaksi di soal gitu. Ya. Jadi dia menurun kan di titik D kan, di diameter yang kecil. Nah, kecepatan di A itu 3,6 meter per detik. Di A 3,6 meter per detik. Berarti kalau di B nanti kecepatannya lebih besar atau lebih kecil dari 3,6? Yang di titik D yang Ibu tanyakan. Lebih besar, Bu. Lebih besar. Itu yang harus Anda pahami. Jadi nanti kalau Anda dapat lebih kecil salah ya. Ya seberapa besarnya nanti kita hitung ya, karena sesuai dengan angka yang diketahui. Karena di B diameternya makin kecil, berarti konstan Q-nya berarti kecepatan di titik B nanti harus lebih besar dari 3,6 kan. Nah, tentukan tekanan di B. Berapa sih tekanan? Berarti kalau, jadi nanti Anda kalau berbicara tekanan, kalau tekanan itu notasinya P. Satuannya Newton per meter persegi atau dalam satuan Pascal gitu ya. Nanti Anda konversikan kalau ditanya Pascal, 1 Pascal berapa Newton per meter persegi itu harus Anda paham ya. Terus misalnya Newton per meter persegi Pascal bukan? Sama kan? Karena berbicara tekanan itu adalah hukum Pascal. Jadi kalau hukum energi itu Bernoulli ya. Kecuali kalau nanti ditanya berapa bar gitu, satu bar berapa Pascal, itu yang harus Anda paham ya. Jadi kalau ditanya tekanan itu adalah P notasinya. Karena ditanya tekanan di B berarti PB. PB berapa? Jika tekanan di A 100 kN per meter persegi. Ya, tinggal Anda ubah aja kalimat ini ke dalam notasinya hidrolika dan satuannya juga. Supaya nanti Anda nggak salah ininya, konversi satuannya yang diminta. Ya kan? Berarti VA diketahui, PA tekanan di A diketahui, gamma air kita ambil 10 kN per meter kubik. Ya kan? Gravitasi kita ambil 9,81 meter per detik kuadrat. Terus ZA itu ketinggian kedudukannya ya, dari datum 6 meter, ZB 3 meter, diameter A diketahui 15 cm, yang B juga diketahui kan. Nanti berarti kan kita perlu data luas, berarti kita hitung luasnya. Karena ini pipanya bulat, berarti kan rumus luas itu 1/4 VD kuadrat. Anda substitusikan, dapatlah angka ini. Paham sampai situ? Nah, terus kita ini kita gambarkan penampang pipanya ini. Ini bidang datumnya. Nah, sebenarnya yang kita ditanyakan adalah berapa tekanan di titik B, gitu loh. Tekanan di titik B, ya. Nah, kita pakai persamaan Bernoulli dengan mengabaikan semua kehilangan energi. Jadi gesekannya tuh 0. Jadi tinggi energi tekanan di titik A sama dengan tinggi energi tekanan di titik B, gitu. Nah, ini kan Anda tadi udah ada Z. Karena ini notasinya DA, berarti ZA plus tekanan di A, tinggi energi kecepatan di A, ini juga sama. Ini di titik B. Dipaham kan? Nah, Anda sebenarnya tinggal substitusi aja sih angka-angka itu gitu loh. Yang kan tadi ZA diketahui 6 meter, PA diketahui, gamma air diketahui, kecepatan di titik A diketahui tadi kan. Berarti gravitasi diketahui, berarti yang ruas kiri bisa kita isi semua gitu kan. Nah, sekarang yang di titik B, ZB diketahui, PB yang ditanyakan, PB yang ditanyakan, tekanan di titik B ditanyakan, gamma air diketahui kan. VB, nah VB tuh ini makanya kenapa sih kita nyari harus pakai persamaan kontinuitas, karena tadi VB juga tidak diketahui di sini, belum tahu kita berapa gitu. Gravitasi kan diketahui, ada satu persamaan, dua hal yang tidak diketahui kan tidak bisa, berarti kita harus mencari VB gitu loh. Makanya tadi VB kan harus lebih besar dari 3,6. Nah, itu dapatnya dari mana? Pakai persamaan kontinuitas, bahwa debit di titik A sama dengan di titik B.
Berarti karena kita meninjaunya di titik A, berarti AA kali VA sama dengan AB kali VB. Paham ini persamaan kontinuitas ini? Nah, udah, berarti Anda sekarang yang mau dicari apa gitu? VB kan? Karena VB ini harus kita isikan di sini. Ini bisa kita hitung. Jadi kalau dibolak-balik Anda paham ya, hukum kontinuitas berarti berapa sih kecepatan air di titik B? Ya ini tinggal pakai persamaan matematis ini aja. Pakai persamaan kontinuitas. Berarti AAVA dibagi AB. Iya enggak? Paham sampai sini? Berarti PB itu 14,4 meter per detik kecepatannya. Tadi kalau di VA itu diketahui 3,6. Jadi memang dia lebih cepat airnya di sini. Udah, Anda tinggal substitusi ke sini. Ada satu persamaan, ada satu hal yang tidak diketahui. Berarti Anda bisa selesaikan persamaan ini karena ditanyanya tekanan di titik B kan? Tinggal pindah-pindah ruas gitu aja. Ini angkanya berapa gitu kan? Ini ke sini tuh udah matematis ya. Ya enggak? Jadi ini ya makanya ya biasanya prasyarat itu kan matematika itu jadi prasyarat ngitung. Jadi kalau ini Anda udah selesaikan persamaan matematisnya. Dapatlah ini tekanan di titik B. 30,9 kilonewton per meter persegi. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk ini persamaan Bernoulli tanpa gesekan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, Tidak ada, Bu. berarti kita lanjut ya. Ini karena kita masih mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam 2 minggu ini ya, karena materinya masih ada beberapa ya. Nah, sekarang kita kalau ini sudah paham persamaan Bernoulli yang tanpa gesekan dulu ya. Karena yang dengan gesekan kita lanjutnya ke bab berikutnya. Tapi sebelum kita ke sana, kita harus mengetahui ini alat pengukur debit. Jadi alat tadi kan gini, debit itu apa sih? Tadi kan debit itu adalah banyaknya volume per satuan waktu kan. Yang paling sederhananya kita ngukur debit itu volume pakai gelas ukur, entah pakai apalah, gelas atau apa yang kita tahu ukuran volumenya kan. Dengan volume tertentu itu kita butuh waktu berapa, itulah debitnya gitu kan. Itu sederhananya yang kita bisa ukur. Nah, tapi sebenarnya dalam pipa itu ada alat ukur debit, namanya alat ukur Venturi. Seperti ini gitu dalam pipa. Jadi lebih akurasinya lebih inilah ya. Tapi secara ini ya sederhana kita bisa mengukur volume dibagi waktu itu gitu. Tapi ada alat ukur di dalam pipa itu, namanya alat ukur Venturi. Jadi kalau nanti Anda search ini alat ukur Venturi di pipa ya seperti ini gitu. Jadi bentuknya, ini kita juga nanti akan praktikum, tapi nggak kelihatan karena pipa kita nggak transparan ya, galvanis. Jadi tapi ada di dalamnya seperti ini gitu. Jadi ini namanya alat ukur Venturi. Jadi ada diameter 1, diameter 2. Diameter 2 itu mengecil. Jadi nanti di sini sama lagi pipanya gitu. Jadi istilahnya kalau 2 tuh disebutnya tenggorok gitu. Tenggorokan kan kecil ya. Makanya istilahnya tenggorok pipa. Diameter tenggoroknya berapa gitu. Nah, di titik 1 ini kita pasang alat manometer. Di titik yang pipa 2-nya juga kita pasang manometer. Nanti si alat ini kan dipasang di dalam pipa. Nah, nanti pipa itu kita alirkan air, ya kan? Kita alirkan air, nanti air ini akan naik ke manometer ini kan? Ya kan? Akan naik kan ke manometer ini juga. Kan dia mengalir kontinu gitu si airnya. Nah, di sini berlaku hukum Bernoulli yang tanpa gesekan. Makanya sebenarnya di bawah ini adalah penurunan rumus untuk alat ukur Venturi. Ini dengan persamaan Bernoulli tanpa gesekan dan hukum kontinuitas diselesaikannya. Nanti kita juga punya alat, spek alat kita ya, alat kita seperti ini gitu. Ini hanya penurunan rumusnya aja sih. Kalau pakai alat ukur Venturi gimana sih ngukurnya gitu, rumusnya. Nah, ini pakai persamaan Bernoulli.
Jadi berlaku bahwa energi total di titik 1 sama dengan tinggi energi total di titik 2 tadi. Ada tinggi energi potensial, tinggi energi tekanan, tinggi energi kecepatan, ya, ruas kiri. Nah, yang di titik 2 juga sama gitu. Karena kita meninjaunya di titik 1, yang ruas kiri dikasih notasi 1 gitu kan. Karena beda kan ininya. Di titik 2 ya kita kasih notasi 2. Ini persamaan Bernoulli tanpa gesekan ya. Tinggi energi totalnya itu konstan gitu. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, di sini karena garis 0 melewati sumbu alat ukur Venturi, garis 0 tuh melewati sumbu alat ukur Venturi, jadi alat ini tuh horizontal. Di kita juga alat ukur Venturi kita pipanya horizontal sama seperti ini. Jadi kalau tadi Anda lihat yang namanya Z1, tadi kan sudah diperlihatkan di sebelumnya Ibu tadi, Z itu adalah ketinggian apa? Z itu apa tadi? Kenapa kalau pipanya horizontal? Z itu apa? Datum. Ketinggian partikel fluida dari bidang datum kan? Misalnya ya karena alatnya horizontal berarti ya tinggi kedudukan di 1 sama dengan di titik 2 kan, karena dia horizontal. Kecuali kalau tidak horizontal, tadi kan ada Z1, Z2. Paham yang tadi di Ibu kan gambarnya miring ya? Ya, ini horizontal. Jadi Z1 sama dengan Z2 gitu loh. Karena dari bidang datumnya kan juga horizontal, bidang persamaannya. Kita tadi kan yang tinggi kedudukan dari bidang datum sampai as pipa gitu. Ya, alat kita horizontal berarti Z1 sama dengan Z2, jadi kita anggap 0 gitu. Jadi kita sederhanakan persamaan tadi yang Bernoulli ini dengan Z1 sama dengan Z2-nya 0, berarti hilang gitu. Yang hanya tinggi energi kecepatan dengan tinggi energi tekanan, ya kan? Di titik 1. Nah, ini kita pindah ruaskan yang P2 ke kiri gitu. P1 min P2 per gamma ini kan jadi negatif. P2 pindah ruas ke kiri jadi negatif. P1 kuadrat per 2G dari kiri pindah ke kanan jadi negatif. Iya. Paham ini persamaan matematika aja ya. Nah, P1 min P2 itu adalah H. Jadi nanti pada ya H yang mana? Ya ini. Jadi pada saat nanti airan air itu kita alirkan di dalam pipa yang ada venturinya, air itu akan naik ke atas gitu loh. Si air ini juga yang di tenggorok itu akan naik ke atas. Nah, ini nanti kita ukur gitu, tinggi air di titik 1 berapa gitu. Ya, ini alat kita di ini juga ada di lab ya. Nanti kita ukur juga di titik 2 ini berapa. Nah, perbedaan bacaan antara di titik 1 dengan di titik 2 berarti tekanannya berbeda. Itulah H gitu. Jadi H itu adalah selisih muka air di titik 1 dengan di titik 2. Perbedaan tekanan di titik 1 dengan di titik 2. Jadi P1 min P2 per gamma itu adalah H gitu. Ya. Ya kan? Paham sampai sini? Ini nih kayaknya salah ketik, ini enggak ada, ini tanda aja nih. Jadi H itu adalah V2 kuadrat min V1 kuadrat dibagi 2G. Ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, ini jadi ini persamaannya yang ini. Ya. Yang ini H itu adalah ini. Ini ya. Ya. Nah, berikutnya kita lihat ini kan arusnya kontinu di sini. Berarti debit di titik 1 sama dengan di titik 2 gitu. Ini pakai persamaan kontinuitas. Berarti A1 V1 sama dengan A2 V2 gitu. Nah, ini V1-nya ya yang kita ganti ya. V1-nya kita ganti gitu loh. Kita substitusi. V1-nya ini kita ganti, ini kan mau mencari persamaan alat ukur Venturi ya. Nah, berarti kita punya persamaan kontinuitas ini. Ya kan? Nah, ini kita A1 V1 sama dengan A2 V2, maka V1 sama dengan berarti A2 V2 dibagi A1 kan? Iya enggak? Ini persamaan 2.
Nah, kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi, V1 kuadratnya kita ganti dengan A2V2 dibagi A1. Makanya di sini V1-nya jadi kuadrat kan, A2 kuadrat, V2 kuadrat dibagi A1 kuadrat. Tadi kan ini kan V2 dibagi V2 kuadrat dibagi ini kan. V1 kuadrat dibagi 2G kan. Paham nggak sampai sini? Ya ini sih sebenarnya ke sini sih persamaan matematis aja. Ini disubstitusi aja. V1-nya kan A2V2 dibagi A2, ya kan? Kita masukkan ke sini, kita ganti. Tapi ini V1-nya kan kuadrat. Jadi ini kuadrat gitu. A2 kuadrat, V2-nya kuadrat, A1-nya kuadrat. Ini yang ini 3 ini. Paham sampai situ nggak? Paham, Bu. Ya, paham kan? Yang ini nih. Ini nih, yang 3 ini. Ini adalah V1 kuadrat. Ya. Nah, ini disederhanakan aja sih persamaannya. Ini kayaknya ini kita keluarkan V2 kuadratnya. Jadi seperti ini gitu. V2-nya kita keluarkan, V2 kuadrat per 2G-nya kita keluarkan. Jadi seperti ini kan, tinggal 1 min A2 kuadrat dibagi A1 kuadrat kan. Terus ini perkalian silang. H kali 2G sama dengan ini, 2GH. Iya nggak? Berarti V2 kuadrat itu sama dengan berapa? 2GH dibagi ini kan? Iya nggak? Ya, kalau dibagi pembilang kan ini jadi dibalik, A1-nya jadi ke atas. Ini persamaan matematika aja kan ini? Anda paham kan? Nah, berarti V2, ini kan V2 kuadrat. Kalau V2 berarti ini kan diakarkan. Berarti ruas kiri akar, ruas kanan juga akar gitu. Ya nggak? Berarti A1 kuadrat diakarkan kan tinggal A1. Terus 2GH diakarkan jadi akar 2GH. Nah, ini A1 kuadrat min A2 kuadrat. Ini diakarkan, karena ini jadi satu kesatuan dalam kurung ya. Ini persamaan V2 yang Venturi. Ya, ini alat ukur kecepatan pakai alat ukur Venturi. Nah, kita punya rumus debit, itu kan bisa A1 kali V1 bisa A2 kali V2 kan. Nah, kita ganti V2-nya dengan ini gitu. A1 akar 2GH dibagi A1 kuadrat min A2 kuadrat. Ini kita berarti V2-nya kita ganti dengan ini. Ya kan? Berarti A2 ya karena komutatif ya jadi sama aja ya. A1 A2 ini akar 2GH dibagi akar A1 kuadrat min A2 kuadrat. Ya, kalau disederhanakan Q itu C kali akar H gitu. C itu adalah konstanta alat ukur Venturi. Jadi ini C. C-nya itu adalah A1 kali A2 akar 2G. Jadi H-nya tuh dikeluarkan gitu loh, akar H gitu loh. Nah, si alat ukur Venturi itu ada konstanta, rumusnya ini. Jadi A1 kali A2 akar 2G dibagi akar A1 kuadrat min A2 kuadrat. Ini adalah C. Ini. Ya. Dikali akar H, itulah debitnya. Jadi yang konstanta alat ukur Venturi ini. Alat ukur Venturi itu konstantanya jadi tergantung dari ukuran diameter pipanya. Jadi ini kan pengaruhnya dari luasannya aja dikalikan 2 kali gravitasinya. Ya. Ini konstanta alat ukur Venturi. Kita kasih notasi C gitu. Nah, pada kenyataannya debit itu masih harus dikoreksi dengan faktor koreksi debit. Nah, ini yang nanti dicari di laboratorium, alat konstanta debitnya berapa gitu. Jadi yang rumusnya tadi Q sama dengan C akar H dikalikan lagi dengan CD. Jadi rumus debit untuk alat ukur Venturi itu adalah C kali CD kali akar H. Di mana kalau C itu adalah konstanta alat ukur Venturi, kalau CD itu adalah koefisien debit alat ukur Venturi. Jadi ada dua, ada konstanta alat, ada konstanta debit.
Nah, nanti kalau di laboratorium yang dicari CD-nya. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Jadi kalau ditanya rumus alat ukur Venturi, rumusnya ya ini. Ini Q sama dengan C kali CD kali akar H. Jadi Anda tinggal harus tahu berapa tinggi perbedaan muka air di sini aja, H. Ya kan? Ini, yang ini. Terus C-nya tinggal dicari aja berapa konstanta alat ukur. Berarti kalau kita tahu dia apa ukuran alat ukur Venturinya, pipanya tahu, tinggal dicari luasnya. A1 berapa, A2 berapa gitu kan. Nggak terlalu sulit nyarinya. Ini konstanta alat ukur kali akar 2 kali gravitasinya, Anda substitusi ke sini gitu. Kalau koefisien debit nilainya di bawah 1. Nanti kita praktek juga kok ini. Tapi ini rumusnya. Jadi rumus debit alat ukur Venturi ini. C kali CD kali akar H. Di mana H itu adalah ketinggian beda tinggi muka air antara D.1 dengan D.2. Ya itu ya. Terus ini ada alat ukur debit lagi. Jadi ada Venturi. Di sini ada di sini sebenarnya ini ya, enggak hanya untuk pipa di muka air di open channel, juga ada alat ukur Venturi. Namanya ini tabung pitot ya. Tapi memang di laboratorium kita enggak praktek ya, enggak semua praktek ya alat ini. Nah, tabung pitot itu sebenarnya hanya seperti manometer, tapi dia berbentuk L gitu loh. Manometernya. Jadi ini kalau kita lihat garis asnya pipa ya. Nah, ini si ininya tuh disesuai dengan garis as pipanya gitu. Jadi kalau kita lihat ini apa? Di pipa ya. Ini kan pipa. Terus sebentar Ibu lihat gambarin ini. Ya. Mungkin merah kali ya biar lebih jelas. Jadi ini sebenarnya gini, kalau misalnya ini Ibu mungkin gambarnya nggak begitu bagus, pokoknya pipa bulat ya, ini anggap aja bulat ya. Nah, ini tuh asnya gitu. Ya kan? Nah, ini tuh di sini di asnya. Jadi kalau gambar diagram aliran kecepatan pipa, itu kalau di as gini, kalau ini kita tarik gitu ya. Ya. Dia tuh ini maksimumnya tuh ada di titik asnya kecepatannya. Jadi bentuk diagramnya itu kalau ini dianggap garis lurus, ini bentuknya tuh begini gitu. Mungkin Ibu gambarnya nggak bagus. Jadi maksimumnya tuh ada di sini gitu, di asnya. Kalau di dinding-dinding pipa di sini nih, maksudnya di sini ya. Itu tuh 0, relatif 0. Dia akan meningkat di sini. Ini V maksimumnya tuh ada di sini gitu. Kalau bentuk pipa bulat ya, kita berbicaranya pipa bulat. Jadi si tabung pitot itu ditaruh di pas as pipa di sini gitu. Ini kita namakan titik 1. Nah, titik 2 tuh di sini gitu. Pas di air sih dia udah masih diem ya di sini ya, di sini di titik 2. Nah, jadi kalau nanti ini kita alirkan air, si air itu akan naik sampai sini gitu. Ya sampai mana aja pakai muka air ya sesuai dengan tekanannya. Ini garis muka airnya. Jadi kalau kita gambarkan dari as pipa ini sampai dinding pipa itu adalah H. Jadi H itu sama dengan apa? H itu sama dengan apa? H itu sama dengan apa? Kalau ini diameter pipa. Anda bisa nggak menggambarkan ini? Jari-jari. Jari-jari. Pinter, jari-jari. Gitu. Jadi D/2 gitu kan? Ya paham kan? Ya, jadi H itu adalah jari-jari, ya kan? Jari-jari pipa, ya. Nah, ini air itu masih naik gitu sampai sini. Jadi ini H kecilnya, itu ya. Nah, ini juga ini persamaan alat ukur debit juga. Ya kita kalau debit itu kan rumusnya Q sama dengan A kali V. Berarti tinggal mencari V-nya aja berapa gitu. Anda tinggal mencari
Kita masih ingat Anda punya rumus itu Q sama dengan A kali V gitu. Ya A-nya ini A-nya pipa ini gitu. Iya kan? A-nya ini berapa? 1/4 VD kuadrat gitu kan, karena bentuknya ini. Anda tinggal cari V-nya aja. Nah, ini mencari V-nya tabung pitot itu ini gitu. Akar 2GH ini gitu. Dari mana sih? Ini pakai persamaan Bernoulli. Jadi ini diturunkan lagi pakai persamaan Bernoulli bahwa tinggi tekanan total di titik 1 sama dengan di tekanan di titik 2 gitu. Diturunkannya pakai persamaan Bernoulli, persamaan energi kan. Jadi ini tinggi energi potensial, tekanan, kecepatan, ini juga sama, ya kan? Ini di titik 1, ruas kanan di titik 2, ya kan? Paham nggak sampai sini? Ya karena ini garisnya horizontal, berarti Z-nya kan 0, ya kan sama. Nah di sini nggak punya energi kecepatan di titik 2, air itu udah diam. Jadi yang ada tinggal energi tekanannya di ruas kanan ini, gitu loh. Disederhanakan. Jadi ini dia ada energi tekanan karena air mengalir ke sini kan. Nah kalau kita lihat di sini tinggi energi tekanan yang di titik 1 itu adalah H gitu. Kalau untuk yang di titik 2 itu adalah H plus H kecil ini gitu. Ini penurunan ini ya, rumus persamaan tabung pitot dengan persamaan Bernoulli. Jadi ini hanya ini pindah ruas ya karena ini saling meniadakan kan. Jadi yang tinggal H-nya. Jadi V1 kuadrat itu akar 2GH. V1 kuadrat itu akar 2GH. Jadi V1 itu akar 2GH. Inilah kecepatan alat ukur Venturi gitu. Yang ini. Berapa sih kecepatan di titik 1 ini? Yaitu sama dengan akar 2GH-nya. Jadi sangat tergantung dengan, tapi H kecil ya ini ya. Jadi dari dinding pipa sampai muka air. Ya. Jadi kalau ini sampai sini gitu ya. Nah, kecepatan yang sebenarnya, jadi kalau kita mau mengukur kecepatan di pusat itu sebenarnya kecepatan maksimum, kecuali kalau ditanya kecepatan maksimum ya akar 2GH, tapi kalau kita berbicara kecepatan aliran dalam pipa biasanya diambil tuh ya rata-rata gitu, karena tadi kan kalau di dinding dia relatif 0 gitu, tapi pas di as pipa dia V-nya maksimum. Makanya di sini kalau nanti diketahui kecepatan yang sebenarnya dikalikan lagi dengan koefisien tabung pitot gitu. Jadi diambil rata-ratanya, kecuali kalau pas di as gitu. Koefisien tabung pitot nilainya ya namanya koefisien kurang dari 1. Kalau tidak diketahui berarti CV-nya 1 gitu. Berarti sama dengan kecepatan di pusatnya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, ini contohnya contoh yang tabung pitot ini. Jadi kalau Anda paham di sini, Anda bisa menyelesaikan ini. Jadi di sini ada tabung pitot dipakai untuk mengukur banyaknya air yang mengalir melalui pipa. Diameternya 30 cm. Air naik sampai setinggi 35 cm di atas garis sumbu pipa dalam tangki vertikal tabung pitot. Nah, ini yang harus Anda pahami nih. Jadi harus bisa menggambarkan ini. Air naik sampai setinggi 35 cm di atas garis sumbu pipa. Jadi dari garis sumbu pipa ya, di as pipa berarti. Sampai ini ya, dalam tangkai vertikal tabung pitot. Apabila kecepatan rata-rata air itu 0,7, berarti ini CP-nya diketahui. Apabila kecepatan rata-rata air itu 0,7 dari kecepatan di pusat, nah itu tadi kecepatan di pusat itu maksimum. Yang rumusnya tabung pitot itu di pusat, tapi diketahui lagi koefisien kecepatan rata-ratanya 0,7. Berarti nanti berapa sih kecepatan itu? Berarti 0,7 kali V pusat gitu ya. Tapi kalau nanti nggak diketahui, ya berarti 1 ya kita anggap. Terus koefisien tabung pitot 1. Hitunglah debit yang melalui pipa dalam satuan dimintanya liter per detik. Ya kan?
berarti Anda ubah kalimat ini ke dalam notasi hidrolika. Jangan lupa satuannya, nanti konversi sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ditanya adalah Q gitu. Dalam satuan liter per detik. Jadi kalau kita gambarkan di sini kata kuncinya gini, tinggi cairan dalam tabung pitot di atas garis sumbu pipa 35 cm atau 0,35 meter. Jadi gambarnya seperti ini gitu. Ya kan? 35 cm itu dari as sampai muka air tabung pitot. Berarti kan kita mau mencari hak kecilnya berapa? Berarti kan harus dikurangin jari-jarinya kan? Iya nggak? Ya nggak? Paham kan sampai sini? Nah, diameter Ya, Bu. pipanya itu kan 0,3 meter. Ini kita ubah ke satuan meter ya. Ininya jadi 35 cm jadi 0,35 meter. Berapa H? Berarti H itu adalah 0,35 dikurangin jari-jarinya kan? Jari-jarinya itu adalah 0,3/2, ya nggak? Berarti H-nya itu 0, bener 0,2. Bener kan ini? Lihat gambar di atas ini, ya. Ya, betul, Bu. Begitu ya? Ya sebenarnya sih kata kuncinya mencari H. H-nya betul, udah betul, nggak sulit gitu mencari rumusnya V tabung pitot. Karena rumusnya tabung pitot itu ini, CP dikali akar 2GH gitu. Kalau diketahui koefisien tabung pitotnya di situ 1 ya, tetap ditulis aja 1 akar 2GH. Kan ini gravitasi. H itu hanya ini aja, tadi kata kuncinya di H. Jadi Anda harus bisa H itu adalah ketinggian ininya dari dinding pipa sampai muka air tabung pitot, tapi dari dinding yang bagian atas ya. Ya udah Anda tinggal substitusi, nggak terlalu sulit. Berarti kecepatan di pusat pipa. Jadi kalau tabung pitot itu kecepatannya di pusat maksimum dia. Di sini di as pipa. Kalau diketahui lagi kecepatan rata aliran 0,7 kali kecepatan di pusat, ya Anda tinggal kalikan aja. Berarti kecepatan rata-rata itu adalah 0,7 kali kecepatan di pusatnya gitu. Berarti kecepatan air yang mengalir itu 1,387. Tapi kalau nanti dalam soal tidak diketahui koefisien ininya rata-ratanya, ya Anda berarti kecepatan itu dianggap kecepatan maksimum gitu yang ini. Tapi kalau dalam soal ini kan diketahui ya 0,7 dari kecepatan di pusatnya, berarti kecepatan air yang mengalirnya tuh ini 1,387 meter per detik. Nah, sekarang ditanya berapa debit. Ya, Anda tinggal debit kan gampang. Debit yang mengalir itu kan Anda punya persamaan tadi. Luas dikali kecepatannya. Ya kan? Kecepatannya udah diketahui, Anda tinggal bisa menghitung luasnya, 1/4 VD kuadrat. Tapi Anda tinggal tahu diameternya, masukkan rumus 1/4 VD kuadrat, jangan lupa satuannya. Berarti debit yang mengalir pipa itu besarnya 0,098 meter kubik per detik. Kalau konversi dari sini, nanti kalau ditanyain liter ya tinggal Anda ubah ke dalam liter. Jadi besarnya itu 98 liter per detik gitu. Paham? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, itu mungkin ya untuk menghitung debit menggunakan alat ukur Venturi, tabung pitot. Nah, kalau yang Orifice mungkin nanti kalau Anda juga praktek yang Orifice ya. Sebenarnya persamaannya tuh sama, cuman bentuk alatnya yang berbeda. Tapi nanti Ibu nggak bahas ini ya. Tapi nanti di alat laboratorium, alatnya sama. Ininya penurunan rumusnya persis sama. Kita nanti praktek. Jadi selain alat ukur Venturi, ada yang namanya alat Orifice. Jadi kalau nanti mungkin juga Anda bisa searching juga lah. Jadi kalau misalnya, tapi di laboratorium kita ada memang. Jadi gini, bedanya hanya beda bentuk fisiknya aja gitu loh. Jadi kalau tabung Venturi bentuknya seperti ini gitu. Tapi kalau di Orifice ya, di Orifice itu hanya bentuknya dia buletan gini, dia lewat lubang kecil gini gitu. Nanti di sini diameternya berapa yang kecilnya, cuman beda ini tapi penurunan rumusnya sama, misalnya ini D1 gitu. Atau D2 lah ya, sama aja ya mungkin. Nah, ini adalah D
satunya lah sama aja. Gitu. Atau ini D1, ini D2 lah biar nggak keliru, yang kecil tuh yang tenggorok 2. Nah, kalau yang Venturi bentuknya begini gitu. Tapi kalau yang orifice, ini orifice ya. Ini orifice juga alat mengukur kecepatan air dalam pipa ya. Jadi kita nanti bisa menghitung debit dalam aliran pipa itu bisa menggunakan ini namanya Venturi yang seperti ini namanya orifice meter gitu ya. Ini seperti ini, tapi penurunan rumusnya persis sama. Nanti di job sheet kita ada alat ukur, cuman beda bentuk aja gitu. Dia juga ada lebar yang, jadi air mengalir dalam lubang kecil gitu. Diturunkannya juga sama persis. Tapi Ibu di sini nggak Ibu bahas ininya. Tapi nanti di alat praktek kita ada. Mungkin sampai situ. Ini contoh latihan ininya, latihan soalnya. Ini tolong dikerjakan. Nanti mungkin kalau ada yang nggak paham ini bisa ditanyakan. Tapi kayaknya insya Allah kalau Anda tadi paham apa yang Ibu jelaskan ini bisa ya. Sama aja sih, ini cuman beda angka ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Ada yang mau ditanyakan nggak tentang dasar-dasar aliran fluida? Belum, Bu. Belum ya? Sebenarnya belum terima kasih untuk materi ini ya. Ini apa sih? Oh ini yang Ibu gambarin. Distribusi PDP Pak tadi kan udah digambarin ya. Mungkin itu tadi kan udah dibahas juga. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi tolong dikerjakan ya. Nanti kan UTS-nya kita sampai dari awal sampai ini ya. Sampai hidrodinamis ya. Ya karena materi berikutnya kan nanti yang open channel ya sama Pak Mutioro ya. Kalau yang Ibu tentang pipa teorinya ya. Tapi kayaknya soal praktek enggak deh. Karena praktek kan biasanya juga nanti harus presentasi ya. Jadi teori UTS-nya ya sampai materi besok minggu depan. Sampai materi minggu ke-7 ini belum selesai. Ini baru sampai dasar-dasarnya aja. Aliran hidrodinamis. Ya. Untuk persamaan Bernoulli tanpa gesekan gitu. Pada kenyataannya di pipa air mengalir di pipa-pipa sepanjang tertentu pasti ada kehilangan gesekan, terus ada alat sambung, ada meteran air, aksesoris pipa lah. Ada T, keran, itu ada head close. Itu yang mengurangi tekanan gitu. Nah, itu akan dibahas selanjutnya. Sampai sini, tapi sebelum ke sana, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bu izin bertanya. Hmm? Untuk nomor 1 berarti koefisien alat ukur Venturinya 1 aja, Bu. Soalnya nggak dikasih tahu. Yang nomor 1. Ya. Alat ukur Venturi ya, diameter tenggorok sekian. Untuk kan debit melalui pipa, nggak ada berarti 1. Kalau koefisien debitnya ada ya. Tapi ini kan koefisien debit ada 0,97, yang nggak ada apa? Koefisien alat ukur Venturinya. Wah, koefisien debit alat ukur Venturi yang mana? Kan dicari pakai rumus. Ini kan koefisien alat ukur Venturi ini rumusnya. Berarti harus nyari ini dulu yang diketahui itu. Di soal koefisien debitnya, kalau tidak diketahui koefisien debit 1, kalau koefisien alat ukur Venturi kan masukin rumus ini. Berarti Anda harus ngitung A1, A2. Oh, harus dihitung, Bu. Iya kan ini. Oke. Dihitung dulu, kan data diameternya diketahui, berarti Anda bisa ngitung luasan 1, luasan 2 kan. Nanti substitusi ke rumus ini. Itu namanya konstanta alat ukur Venturi. Yang sangat tergantung dari diameter pipanya. Iya kan? Iya nggak? Kalau koefisien debit tidak diketahui, baru diambil 1. Tapi di soal kan diketahui ini. Mana ya? Ini debit kan ada 0,97. Ya. Iya nggak? Ya, Bu. Ada lagi? Terima kasih, Bu.
Ini walaupun nggak dibahas, ini tolong dikerjakan ya, karena nanti kan ada UTS itu bisa aja Ibu ngambil di sini. Bu. Ya, Bu. Mungkin angkanya beda, yang penting prinsip ngerjainnya gitu ya. Paham permasalahannya. Ya. Nah, kalau nggak ada ini tolong dikerjakan. Ibu masih sedikit ya, karena minggu besok tuh materinya cukup banyak ya. Ibu mungkin mau nyinggung, kita masih punya waktu sekitar 18 menit ya. Ibu mau nyinggung ini dulu walaupun nggak selesai. Karena problematika aliran dalam ini juga belum. Ini mau menyelesaikan dulu persamaan. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Ibu lanjut ke sini ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu, lanjut, Bu. Bisa lanjut. Nah, yang berikutnya ini masih hidrodinamis, tapi kita berbicara aliran dalam pipanya tuh sudah ada gesekan. Jadi kondisinya tadi seperti ini gitu. Sama seperti ini, masih persamaan Bernoulli, tapi dia ada gesekan gitu. Ya, ada gesekan. Sehingga garis kemiringan energinya tuh nggak lurus. Jadi ruas kiri itu nggak sama dengan ruas kanan. Jadi dia akan sama, ruas kiri sama dengan ruas kanan, karena bentuknya kalau yang tanpa gesekan ini tuh horizontal gitu. Tapi kalau ada gesekan dia miring ke bawah gitu. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan jika ditambah HL ini gitu. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau Anda lihat nih persamaan di titik 1 tuh kan yang ada Z1, H1, P1 kuadrat per 2G. Ini masih hukum Bernoulli ya. Nah yang di titik 2 tuh ada Z2, ada H2, ada V kuadrat, tapi ada HL juga, ada head loss. Itu namanya head loss. Head loss tuh kehilangan tekanan lah. Ini yang intinya dalam perencanaan plumbing ya, ini yang harus Anda pahami. Ya, ini yang paling penting gitu. Jadi ini harus paham. Sampai sini paham dulu persamaan ini. Jadi kalau kita lihat persamaan energinya yang Bernoulli, ini dengan adanya gesekan ya, bahwa total energi di kiri sama dengan di ruas kanan, tapi dia ada HL-nya di sini, sudah ada HL gitu. Jadi HL-nya tidak sama dengan 0 di sini. HL itu apa sih? HL itu hilang tinggi tekanan. Ya mungkin istilahnya ini head loss gitu ya. Atau hilang tinggi, ada yang hilang gitu. Ya kan? Nah, sekarang kita berbicara lebih jauh tentang kehilangan tinggi tekanan itu sendiri gitu, atau head loss. Jadi kita ke sini gitu, lihat sini di awal berbicara tentang hilang tinggi tekanan, head loss itu ya. Jadi definisinya apa sih hilang tinggi tekanan atau HL? Jadi hilang tinggi tekanan di dalam sistem perpipaan disebabkan oleh gesekan partikel cairan sepanjang pipa. Jadi kan selama air bergerak dari titik A ke titik B misalnya, itu ada kehilangan tinggi tekanan. Ya. Sepanjang pipa. Jadi artinya kalau pipanya makin panjang ya kehilangan tekanannya pasti makin besar gitu. Takut-takut terlalu jauh air itu nggak nyampe gitu. Kalau nggak salah Ibu mengibaratkan kalau itu tuh bensin lah gitu ya, bahan bakar misalnya Anda ke Polban gitu, kalau kurang bahan bakarnya kan mungkin nggak nyampe ke Polban gitu loh, maksudnya gitu. Ya artinya kalau makin jauh kan butuh energi yang makin besar gitu. Itu mungkin ya analognya seperti itu. Nah, tapi di dalam pipa, selain kehilangan tekanan sepanjang pipa, jadi selama si partikel bergerak gitu, sepanjang pipa, makanya hati-hati kalau jarak pipanya terlalu jauh gitu loh. Itu air sampai nggak ke sana gitu. Nah, tapi selain sepanjang pipa, ada lagi kehilangan tinggi tekanan itu akibat turbulensi aliran yang terjadi.
akibat perlengkapan sepanjang pipa. Jadi mungkin kalau kita lihat jaringan tata pipa kan pasti dia ada aksesoris kan? Iya nggak? Ada alat sambung gitu. Misalnya kalau pipanya panjang, pipa itu kan pipa seperti pipa galvanis mungkin bisa 6 meter ya. Tapi kalau misalnya jaraknya mau kita sambung lebih dari 6 meter kan berarti kita butuh alat sambung kan? Yang ada di pasaran kan mungkin yang galvanis 6 meter, misalnya yang PVC 4 meter. Kalau kita butuh lebih itu kan berarti kita harus ada alat sambung kan? Itu. Terus butuh misalnya butuh cabang. Kalau kita mau membuat aliran, mendistribusikan aliran ke beberapa ini ya titik lokasi memang yang harus butuh cabang gitu. Terus juga mungkin ada keran, karena dalam suatu itu kan pasti ada keran. Ada aksesoris pipa lah, dari pipa diameter besar ke diameter kecil. Itu yang kita sebut dengan aksesoris gitu. Aksesoris pipa atau perlengkapan pipa. Kontraksi dari besar ke kecil. Oh saya mau kesananya lebih kecil dari diameter 3/4 ke setengah misalnya gitu. Kalau ekspansi berarti dari kecil ke besar gitu, membesar mungkin dari 3/4 ke 1 in gitu ya, misal itu kan perlu alat sambung. Terus belokan, mau belok gitu, belok 90 derajat, 45 derajat, pokoknya ini yang kita sebut perlengkapan pipa itu disebutnya aksesoris gitu, keran air, alat ukur, dan lain-lain sebagainya, alat meter air. Itu menyebabkan kehilangan tinggi tekanan juga. Jadi kalau disebabkan oleh perlengkapan pipa, itu memang hilang tinggi tekanannya kecil, atau kita sebut dengan minor losses. Kalau notasinya sih ini dibedakan aja HF gitu. Sebenarnya Ibu hanya untuk membedakan aja yang kecil dengan yang besar gitu. Kalau tadi yang disebabkan oleh gesekan sepanjang pipa, L pipa gitu tuh, itu dia besar hilang tinggi tekanannya, makanya disebutnya major losses. Jadi notasinya itu adalah ini apa, HGS gitu. Sebenarnya sih sama-sama hilang tinggi tekanan ya, head gesekan, head friction, ya, head loss itu sama-sama, cuman hanya untuk membedakan aja antara yang mayor dan yang minor gitu. Paham sampai sini? Itu ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi kalau yang besar itu akibat gesekan sepanjang pipa. Tapi kalau akibat turbulensi aliran adanya perlengkapan pipa itu minor, tapi tetap harus dihitung gitu. Paham nggak? Paham. Nah, jadi di sini ada ketentuan. Kalau panjang pipa lebih dari 1000 diameternya, artinya gini, untuk yang panjang pipa lebih dari 1000 diameternya, hilang tinggi tekanan minor tuh bisa diabaikan. Jadi kalau nanti Anda misalnya dapat, tapi memang ini terjadinya tuh di luar bangunan, kalau di dalam bangunan nggak bisa terjadi kayaknya seperti itu. Misalnya, ya kalau sampai terjadi seperti itu bisa aja sih, tapi diperhitungkan, tapi jarang terjadi gitu. Jadi misalnya gini, kalau diameter 1000 diameternya itu, panjang pipanya itu lebih dari 1000 diameternya. Contohnya gimana? Misalnya, kayak pipa-pipa yang di luar bangunan lah, misalnya diameter pipanya berapa misalnya? Diameter pipanya misalnya berapa misalnya? 10 cm lah gitu ya misalnya. 10. Misalnya gitu. Terus panjangnya berapa? Kalau 1000 berapa? Berarti 1000 kali 10 gitu ya. 10.000. 1000 kali 10 gitu, senti. Berarti berapa? 10.000 senti ya? 10 pangkat 4 ya? Ya. Ya enggak? Berarti berapa meter sih ini? 100 meter ya? Iya, Bu. Nah, berarti kan 100 meter. Anggap aja misalnya panjang pipanya tuh, kalau di luar itu, kalau pipa-pipa sadap, misalnya kayak pipa-pipa transmisi ya, itu pipanya panjang, ngambil airnya kayak PDAM, misalnya ngambil dari Sungai Cisangkuy, Bandung, dialirkan ke Babakan Siliwangi, itu kan panjangnya sampai berapa kilometer gitu.
Ini kan ini cuma 100 meter. Jadi contohnya misal gitu. Kita ambil panjangnya dia 150 meter aja. Berarti kan dia lebih dari 1000 diameternya ya. Kalau untuk ini 10 cm. Ya enggak? Berarti ini 10.000 cm kan 100 meter kan? Ya enggak? Betul kan? Nah, kalau untuk yang 150 meter berarti kalau kondisinya terjadi misalnya yang dipasang diameternya 10 cm gitu. Terus panjang pipanya 150 meter itu udah bisa diabaikan yang minor lossesnya. Jadi minor lossesnya tuh 0 gitu. Jadi HL-nya itu ya sama dengan HGS aja, gesekan sepanjang pipanya aja, yang minor losses akibat aksesoris pipa diabaikan. Kalau sampai terjadi L pipanya lebih dari 1000 diameternya gitu. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya panjang pipanya tadi cuma 90 meter misalnya, diameternya segini ya harus dihitung gitu. Paham kan kalimat ini? Hilang tinggi tekanan minor harus diperhitungkan. Kalau untuk L pipa lebih kecil dari 1000 diameternya ya HL itu adalah HGS plus HF. Jadi ini harus dihitung, yang minor, yang besar juga harus dihitung. Nah ini kalau untuk pipa-pipa plumbing banyaknya kondisinya seperti ini gitu. Jadi harus dihitung banyaknya. Tapi kalau ini biasanya pipa-pipa distribusi, pipa-pipa transmisi gitu. Paham kan? Jadi kalau pipa di luar gedung itu disebutnya distribusi ya, sampai meteran air. Anda kan harus sudah belajar ini jenis-jenis pipa. Kalau dari sumber sampai reservoir itu transmisi. Mungkin diameternya besar-besar dan jaraknya juga jauh kan dari sumber air gitu ke tempat pengolahan. Nah, dari reservoir ke mau didistribusikan sampai meter air itu yang kita sebut dengan istilah pipa distribusi, didistribusikan gitu. Batasnya biasanya sampai meteran air di bangunan itu. Nah, dari meteran air ke dalam bangunan itu yang kita sebut dengan plumbing. Kalau plumbing biasanya memang lebih kecil dari 1000 diameternya, makanya HL-nya itu ya HGS plus HF. Jadi ini harus dihitung dua-duanya. Paham ya? Paham, Bu. Nah, sekarang kita tadi ini udah persamaan energi yang berlaku ya seperti ini tadi, yang seperti dijelaskan. Jadi dia miring gitu, ada kehilangan energi sebesar HL. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan, tapi ruas kanannya ada HL gitu. HL itu apa? Ya tadi hilang tinggi tekanan mayor dan minor. Yang HGS mayor akibat gesekan sepanjang pipa, yang HF minor akibat aksesoris pipa. Ya. Nah sekarang gini, bagaimana sih, kita kan harus ngitung nih HGS, berapa sih kehilangan tinggi. Nanti aplikasinya gini, kalau nanti Anda merencanakan sistem perpipaan, jadi pipa itu akan mengalir di keran yang kita inginkan, misalnya di titik mana nih, oh saya ingin di wastafel itu kan pada saat keran itu dibuka kan mengalir. Nah, berarti sisa tekanannya itu harus sama dengan tekanan yang disyaratkan di keran itu berapa gitu. Nanti aplikasinya ke sana. Jadi nanti sisa tekan itu ya sisa tekannya. Karena kenapa disebut sisa tekan? Karena ada kehilangan tekan tadi gitu, ada yang hilang gitu. Nanti aplikasinya ke sana. Ini yang paling intinya tuh ada di sini gitu. Anda yang harus paham di sini. Apalagi kan gedung biasanya aplikasinya kan memang untuk ini ya. Untuk apa? Plumbing gitu. Kalau untuk pipa PDAM, pipa-pipa air bersih lah. Jadi nanti yang disyaratkan itu nanti syaratnya itu sisa tekan. Air mengalir itu sisa tekan itu ya. Syaratnya sisa tekan itu harus mendekati dengan tekanan izinnya gitu. Tekanan izin alat-alat plumbing ada standarnya ya di SNI plumbing, untuk keran berapa, untuk shower berapa, walaupun nanti satuannya mungkin harus Anda konversikan ya. Jadi ini yang harus Anda pahami, sisa tekan itu apa? Sisa tekan itu sama dengan tekanan yang tersedia dikurangin head loss. Gitu.
tekanan yang tersedianya berapa, jarak vertikalnya gitu. Nah, itu harus dikurangin head loss. Head loss itu apa? Head loss ini ya tadi, yang kehilangan tinggi tekan yang mayor plus minor ya. Ya kan? Yang minor kan? Jadi Anda harus bisa ngitung yang mayor dan minor gitu. Nanti aplikasinya ke sana. Jadi makanya aplikasinya kan Ibu sering bilang nih, kalau misalnya menggunakan sistem yang konvensional, gedung, misalnya gini, ada gedung gitu ya, mungkin Ibu coret-coret di sini aja, gedung misalnya ya. Ini gedung misalnya ini sistem ininya seperti ini, misalnya ada meteran air gitu. Nih mungkin dari sini nanti dia ini ya, di tank, ininya enggak ini, sebentar. Nih misalnya di sinilah, dari sini dari meter air, mungkin nanti, atau dari meter air langsung dipompakan ke tangki lah, tangki bawah tanah, terus ini dipompakan lagi ke atas gitu. Misalnya ada tangki reservoir di atas. Nah, dari sini baru dialirkan ke masing-masing kamar mandi gitu. Nah, yang kalau dilihat dari gedung ini, yang ini misalnya muka air reservoir-nya. Nah, head available itu dari ke alat plumbing-nya itu berapa dari muka air gitu sampai alat plumbing itu berapa. Nah, itu adalah head available itu, dikurangin HL-nya. Jadi kalau misalnya untuk yang reservoir di lantai bawah, misalnya lantai bawah yang ini misalnya, berarti kan head available-nya yang ini, sampai ini misalnya, sampai alat keran air. Berarti yang riskan tidak kebagian air yang mana? Yang sedikit airnya, kecil mengalirnya, di lantai bawah atau lantai atas? Yang dekat dengan reservoir sistem seperti ini ya, manual. Yang mana? Paham nggak maksud Ibu? Yang jaraknya pendek dengan reservoir itu berarti head available-nya itu segitu gitu. Ya dia sistem gravitasi sih. Kalau memang sih sebenarnya memang yang paling efisiensi ekonomis ya gravitasi. Kalau dia tinggi tekanannya tinggi, apa ke bawahnya head tekanannya banyak, berarti dia akan mengalir lebih deras. Tadi gimana? Riskan yang mana? Yang airnya kecil? Halo? Yang atas, Bu? Di atas kan? Bukan, Bu? Yang atas, jadi yang head available-nya tuh sedikit, belum lagi nanti dia ada head loss gitu. Ya kan? Kalau dia sebenarnya gravitasi, kalau dia di bawah, kalau sistem yang seperti ini ya, reservoir yang konvensional di atas, berarti kalau yang jaraknya pendek terhadap muka air, dengan alat plumbing, ya berarti tekanan yang tersedianya kecil itu yang agak riskan gitu. Dia masih memenuhi syarat nggak HL-nya itu dengan sisa tekanan izin gitu. Ya kan? Dengan ini masih memenuhi nggak? Kalau masih memenuhi berarti dia aman mengalir gitu. Paham? Kalau misalnya terlalu besar juga sebenarnya juga nggak aman juga, bisa bahaya gitu. Terjadi hammer, tekanannya tuh besar gitu, water hammer, pukulan air ya, itu bisa berbahaya juga untuk pipa-pipa bisa pecah gitu. Makanya harus ada pengatur. Biasanya sih memang kalau di gedung tinggi harus ada dicek tekanannya di titik kritis itu gitu. Ya mungkin kalau sekarang mah mungkin harus dipasang apa sih? Mungkin kalau kurang dia harus ditambah pompa. Tapi kalau berlebih juga harus dikasih valve pengatur tekanan gitu. Pressure regulating valve gitu. Itu dipasang. Jadi yang mengatur tekanan di plumbing dalam gedung. Mungkin nanti Anda lebih jauh kalau ini ke sana ya, lihat untuk sistem plumbing di bangunan-bangunan tinggi gitu. Ya ini aplikasinya ke sana gitu. Tapi Anda harus tahu, bisa menghitung dulu sih secara teoritis berapa tekanan yang tersedia, berapa head loss-nya mayor dan minor. Berarti nanti Anda dapat sisa tekannya. Nah, nanti sisa tekan ini yang harus Anda cek dengan tekanan izin alat plumbing gitu. Memenuhi enggak gitu. Ya lebih besar bolehlah atau sama dengan gitu.
Tapi terlalu besar juga kan nggak boleh gitu. Makanya Ibu di sini ngambilnya yang sama gitu dengan tekanan izin. Ya sebenarnya sih memang dia lebih, tapi lebihnya juga nggak boleh terlalu berlebihan gitu. Paham maksudnya di sini? Aplikasinya nanti Anda mungkin kemarin nggak ada yang meninjau plumbing gedung ya? PKL-nya mungkin ya. Oh ini kelas berapa sih? Sorry, ini kelas belum PKL ya mahasiswa ya? Kelas 2. Belum, Bu. Belum ya? Ketiga. Belum kan? Belum, Bu. Belum praktek kerja kan? Ya Ya, mungkin Bu. nanti kalau Anda yang tertarik ngambil mengamati sistem plumbingnya, instalasi perpipaan dalam gedung. Nah, itu harus dicek. Ini sebenarnya lebih dari atau sama dengan sih, tapi lebih darinya ini ya, jadi catatan. Lebih dari itu nggak boleh lebih banget gitu, bebas gitu, nggak begitu. Makanya Ibu dikasih di sini pakai tanda mendekati lah gitu. Nggak artinya sisa tekannya misalnya 4 kg per meter persegi. Oh berarti dia lebih dari 4, berarti boleh, aman, nggak begitu. Ada batasan juga, dia nggak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil gitu. Paham? Mungkin nanti aplikasinya Anda di plumbing ya. Ini sih teorinya aja. Jadi maksudnya ke sana. Jadi yang sekarang dipelajari di hidrolika bagaimana menghitung HGS ini sama HF-nya, aplikasinya ke sana. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Biar Anda paham dulu, Anda belajar ini tuh untuk apa gitu. Ya. Soalnya kata kuncinya di sini di sisa tekan gitu kalau untuk di plumbing tuh. Kalau nanti Anda mendesain tapi sisa tekannya tidak memenuhi ya percuma Anda pasang, nggak akan mengalir air itu gitu. Padahal kan tujuan kita sampai kapanpun kita buka keran ya harusnya air itu mengalir kan gitu. Paham nggak? Tapi ya otomatis ya tidak boleh bocor, itu satu ya. Memang air itu tekanan itu musuhnya kan udara, nggak boleh bocor ya. Itu paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Cukup. Kayaknya Ibu ngabisin waktu dulu ya 20 menit, 10-20 ya untuk sekarang ya. Bisa minta waktu sesuai dengan jam Ibu. Karena materinya masih banyak. Ini bisa 15 menit lagi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Terima kasih sebelumnya ya. Kita lanjutkan ya, itu aplikasinya. Nah, sekarang bagaimana sih menghitung HGS, menghitung HF gitu. Nah, di sini kalau kita menghitung sebenarnya Ibu lebih enak ke ini ya, mungkin Anda bisa download ini enggak? Download materi yang Word-nya. Bisa, Bu. Bisa. Di itu kayaknya Word-nya tuh lebih jelas deh Ibu. Kayaknya ininya kurang ini deh. Takutnya nggak jelas, bentar. Ini PPT ya, PPT-nya tuh nggak ini ya, takutnya loh. Coba Ibu lihat yang materi ini sama aja sih sebenarnya, sebentar ya. Sorry ya, sebentar ya.
Ibu biar lebih jelas kayaknya ada di sini deh, tapi kok belum kebuka ya. Nanti jangan lupa ya, yang tadi screenshot fotonya udah di-share belum ke Ibu? Putra, udah di-share ke grup? Oh iya Bu, belum ini akan di-share. Oke, nanti jangan lupa ya. Yang ini hadir semua kah? Pak Ibu sambil nunggu ngebuka Bu, hadir file ini. semua. Hadir semua? Ya, iya Bu. Iya. Ini ngebuka file kok lama ya, ibunya rada lemot ininya. Sebentar. Enggak, ibu tuh pengen yang Word biar lebih jelas. Ini kok nggak jelas ya? Sebentar. Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Bu. Sama ya? Ini kok ini ya, stop sharing aja deh, diulang coba. Kok lama ya? Mudah-mudahan karena Ibu nambah ya waktunya. Udah belum juga ya? Udah? Udah terlihat? Iya Bu. Nah, ini nih mungkin lanjutannya tadi yang mayor, minor gitu ya. Udah ya, paham ini ya? Ya? Ibu pengen liatin word-nya juga gitu, maksudnya biar lebih jelas ininya. Tampilannya kok biar lebih ini, ya. Nah, ini nih, ini udah. Nah, ini Ibu mau menjelaskan ini tadi kok tadi tampilannya nggak begitu bagus ya ininya. Paham ya sampai sini tadi ya, ada mayor, ada minor. Nah, sekarang Ibu mau bahas yang tentang mayorlosis, yang HGS. Paham tadi yang ini? Kan HL tuh ada HGS, ada HF. Ya, HGS itu akibat gesekan sepanjang pipa, HF itu kehilangan tekanan minor akibat aksesoris pipa. Nah, sekarang satu-satu kita bahas yang HGS. Bagaimana sih menghitungnya gitu? Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung hilang tinggi tekanan karena gesekan sepanjang pipa atau HGS ini adalah 3 rumus sebenarnya. Ada rumusnya Darcy, ada rumusnya Hessen, ada rumusnya Manning. Nah, sekarang kita satu-satu kita bahas. Yang persamaan Darcy. Ini rumusnya HGS lambda kali LV kuadrat dibagi D kali 2G. HGS itu kan hilang tinggi tekanan karena gesekan sepanjang pipa kan. Lambda itu koefisiennya Darcy karena rumusnya Darcy kan. L panjangnya pipa, V kecepatan, D diameter, G-nya gravitasi. Jadi kalau kita lihat dia berbanding lurus HGS dengan L-nya. Ya, karena L itu kan panjangnya pipa kan. Bisa 100 meter, bisa mungkin 1 kilo gitu kan, 1000 meter. Jadi kalau makin panjang pipa, HGS-nya makin besar head loss-nya. Makanya hati-hati nanti di sisa tekanannya masih cukup nggak kalau untuk pipa yang sangat panjang gitu loh. Maksudnya tadi ke sana. Jadi dia berbanding lurus dengan panjang pipanya. Paham sampai sini? Makanya rumusnya dia berbanding lurus dengan panjang pipa. Ya, head loss itu gesekan sepanjang pipa. Kalau pipanya makin panjang, makin besar, berarti angka di sini berarti HGS-nya juga makin besar. Nah, itu yang harus hati-hati. Sisa tekannya masih cukup nggak gitu kan?
Nah, sekarang bagaimana sih menghitung persamaan Darcy? Sebenarnya kalau untuk data panjang pipa, kecepatan, diameter, gravitasi kan nggak masalah ya, itu diketahui. Nah, sekarang bagaimana mencari lambdanya ini gitu? Mencari lambda, ya. Nah, mencari lambda itu ada pakai analitis dan grafis, ya. Mungkin Ibu jelaskan yang satu ini aja deh dulu yang sampai 10 menit ke depan yang Darcy, karena untuk yang Manning sama itu nanti kayaknya ini juga udah cukup panjang ya. Yang Manning dan Hessen minggu depan insya Allah. Ya, kita bahas yang Darcy dulu ya. Ya. Nah, yang Darcy kalau pakai rumus analitis kita harus ini dulu tahu aliran air kita tuh laminer atau turbulen. Kan tadi Anda di awal di dasar-dasar hidrodinamika sudah dijelaskan aliran laminer dan turbulen. Secara fisik aliran laminer itu kan pelan. Turbulen kan cepat karena dia partikel fluidanya saling berpotongan, tidak teratur kan. Nah, itu dinyatakan juga dengan bilangan Reynolds. Jadi kalau bilangan Reynolds itu dia berbanding lurus dengan kecepatannya, karena rumusnya V kali D dibagi nu. Kalau kecepatannya kecil, Reynolds-nya kecil. Makanya kalau di laminer, pada kondisinya kan terjadi pada aliran yang pelan, berarti kan kecepatannya kecil, Reynolds-nya juga kecil gitu. Jadi kalau Reynolds-nya kurang dari 2000, itu alirannya laminer. Ini dari penelitian ya, ininya ya. Dari hasil penelitiannya Osborne Reynolds ya, ahli ini ya. Dia Ibu ini dari ini ya, dari literatur. Bilangan Reynolds itu notasinya RE gitu. Nah, kalau dia alirannya, berarti kan Anda harus tahu dulu, berarti nanti Anda harus ngecek dulu aliran air kita tuh yang di pipa itu laminer atau turbulen. Kalau turbulen lebih dari 4000. Turbulen kan alirannya cepat, berarti kan V-nya cepat. Kalau V-nya cepat, angkanya besar, berarti Reynolds-nya juga besar, karena Reynolds berbanding lurus dengan kecepatannya. Nah, kalau Reynolds-nya lebih dari 4000, nanti dia turbulen gitu. Nanti dibedakan lagi, dia turbulen ini jenis pipa halus atau yang kasar, tergantung dari material pipa yang digunakan. Jadi kalau kita lihat nanti rumusnya Darcy, koefisien Darcy itu sangat tergantung dari besarnya aliran. Kalau laminer, lambdanya tinggal 64 dibagi RE gitu. Jadi kalau Reynolds-nya misalnya dapatnya 1000 ya tinggal 64 aja dibagi 1000, itulah nilai lambdanya gitu. Tapi kalau nanti alirannya turbulen ya jenis pipa halus mencari lambdanya rumusnya ini seperakar lambda min 2 log 2,51 dibagi RE dikali lambda. Iya. Kalau pipa kasar ini per akar lambda 2 log KS per D dibagi 3,71. KS per D itu apa? Di sini ada notasinya nanti di bawahnya, ya. Kalau untuk peralihan halus ke kasar berarti modifikasi dari dua rumus ini gitu. Yang halus dan yang kasar rumusnya ini. Kalau pakai cara analitis. Ya. Nah, di sini ada penjelasan, KS itu kekasaran mutlak. Lihat tabel 5.1, ini tabelnya. Jadi tergantung dari material kita, pipa beton kah, besi cor kah, dan sebagainya gitu. Atau besi baja yang diperdagangkan, ini lihat nilai kekasaran mutlaknya, lihat ini, satuannya milimeter gitu. Ya kan? Nah, kalau D itu apa? D itu diameter pipanya. Lambda apa? Koefisien Darcy kan yang kita cari. Reynolds apa? RE apa? Bilangan Reynolds. Tadi nih. Jadi kalau nanti dapat Reynolds yang tadi ini RE itu bilangan Reynolds. Bilangan tanpa tidak berdimensi ya. Nah, ini ada RE-nya, itu bilangan Reynolds-nya gitu. Ya. Kalau nanti dia turbulen berarti kan Reynolds-nya besar, mungkin dia 10.000, ya masukin angka 10.000 di sini ya. Seperti itu. Nah, ini ada rumusnya, RE untuk pipa. Jadi hati-hati ya, bilangan Reynolds nanti di aliran terbuka juga ada bilangan Reynolds, tapi beda rumusnya. Kalau kita sekarang belajarnya untuk pipa dulu, Anda pegang rumus ini nih, Reynolds untuk pipa V kali D dibagi nu.
V itu kecepatan, D itu diameter, Nu itu kekentalan kinematik. Nah, di awal sekali tentang sifat-sifat fisik fluida kan kita udah mempelajari berapa nilai kekentalan kinematik fluida yang nilainya tergantung dari suhunya gitu. Ya, itu di tabel 1-2 di awal bab 1 kita. Anda lihat aja suhu air kita berapa. Jadi nanti lihat nilai kekentalan kinematiknya gitu, tergantung suhunya. Anda kan kalau ini bisa diinterpolasi gitu kan. Nah, ini pakai rumus ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini V kecepatan kan, D diameter. Ini Nu yang ini ya. V itu kecepatan. Jadi kecepatan itu berbanding lurus tadi dengan Reynolds-nya. Jadi kalau laminer kan kecepatannya pelan, kecil. Berarti Reynolds-nya juga kecil. Makanya tadi untuk pipa yang laminer kalau kurang dari 2000 dia laminer. Lebih dari 4000 turbulen. Antara 2000 sampai 4000 transisi. Itu ya. Nah, Anda lihat ininya di sini, itu yang kalau menghitung pakai cara analitis. Ada juga pakai grafis. Grafis itu menghitung koefisien gesekan Darcy, tapi dia pakai grafik. Grafiknya sudah ada, ini namanya diagram Moody. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada sumbu X ini adalah bilangan Reynolds. Ini kalau di awal sekali, dulu kita ini, Reynolds itu ini ya, Rho kali V kali D dibagi mu. Nanti kalau dikonversikan jadi Reynolds V kali D dibagi Nu. Ini sama aja rumus ini. Ini bilangan Reynolds ya. Bilangan Reynolds itu ini, kalau Anda nanti lihat grafik, ini 10 pangkat 3 berarti ini 1000. 2 kali 10 pangkat 3 berarti ini 2000, 4000, 6000, 8000, 10.000. Ini 10 pangkat 4. Jangan salah nih ngelihatnya. Berarti kalau ini 2 kali 10 pangkat 4 dan seterusnya. Ini 10 pangkat 5, ini 2 kali 10 pangkat 5 dan seterusnya. Itu yang harus hati-hati angkanya. Nah, kalau sumbu Y-nya di sini, ini adalah kalau dari buku yang Ibu ambil dari literatur, memang dia pakai notasi F, friction. Tapi sebenarnya makanya Ibu kasih notasi di sini, F itu lambdanya. Pokoknya ini koefisien Darcy-nya. Karena ini Ibu kan ngambil dari buku referensi, mungkin juga Anda nanti kalau searching, ya diagram Moody dapat grafik ini, tapi notasinya suka berbeda, makanya Ibu kasih tanda di sini F itu lambda, Ibu pakai lambda. Ya. Nah, terus ada garis-garis yang ini garis ininya kekasaran di sini KS per D. KS itu kekasaran mutlak dibagi diameternya. Kalau ini epsilon dibagi diameter besar ya. Kalau di buku Ibu KS per D gitu. Jadi ini kekasaran relatifnya, itu adalah kekasaran mutlak dibagi diameternya. Relative roughness istilahnya mungkin kalau Anda ada di buku lain ya. Nah, bilangan kekasaran relatif itu yang garis lengkung-lengkung ini, gitu, ini. Jadi nilainya ini 0,05 yang ini, dan seterusnya di bawah. Kalau pakai grafis mudah ya. Anda tinggal narik, tapi hati-hati bilangan Reynolds-nya. Ada angka-angka di sini. Jadi ini kertasnya semi-log ini dan dia bentuknya tuh lengkung ke sini gitu. Ini punyanya nilai KS per D 1 kali 10 pangkat min 4 yang ini gitu ke sana gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang contoh soalnya. Ini Ibu satu contoh soal aja dulu ini ya, kita sudahi ya. Yang lain berikutnya besok ya. Minggu depan. Ini contoh soalnya aja langsung nih. Saluran pipa dari baja yang diperdagangkan diameternya 0,5 meter, panjang 9 km menghubungkan 2 tangki. Hitung HGS-nya kalau kecepatannya 1,09, suhu air 20 derajat Celcius. Anda tinggal ubah kecepatan berapa, diameter berapa, panjang pipa berapa, hati-hati satuan. Ya. Nah, lihat tabel kekentalan kinematik. Anda cek di bab titik 1.2. Nu air 20 derajat nilainya segini. Terus Anda mau menghitung itu menghitung bilangan Reynolds itu untuk mencari lambdanya Anda harus cek Reynolds-nya dulu. Rumus Reynolds V kali D dibagi Nu. Kecepatannya sudah tahu, diameter tahu, Nu-nya tahu, dapat Reynolds-nya segini. 540.138. Ini angka ini kan lebih dari 4.000, berarti aliran yang ada dalam contoh soal ini dia turbulen, gitu loh. Kalau turbulen nanti pakai rumus yang turbulen, tapi ini kita mencontohkan yang pakai diagram Moody.
Nanti lihat tabel kekasaran mutlak KS, pipanya menggunakan pipa baja yang diperdagangkan kan ini materialnya. Nanti Anda lihat KS tadi kan di tabel, nilainya 0,045 mili. Berarti untuk pakai diagram MODI, Anda harus cari nilai KS per D-nya. Berarti 0,045 dibagi dengan diameternya. Tapi jangan salah, diameternya Anda ubah juga ke mili gitu. Nih, ini kan harus diubah ke mili. 0,5 meter sama dengan 500 mili. Jadi yang dimasukkan angka 500 di sini. Dapatlah nilai KS per D-nya 9 kali 10 pangkat min 5. Nah, bagaimana cara melihat di diagram MODI-nya? Anda tinggal harus tahu bilangan Reynolds-nya berapa, nilai KS per D-nya berapa gitu. Nah, Reynolds-nya Anda udah dapat kan tadi 540.138. Karena angka di diagram MODI itu bilangan eksponensial 10 pangkat sekian. Jadi ini sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Ini. Kalau dipangkatkan berarti 5,4 kali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5. Iya enggak? 45 ya. Iya, Bu. Iya kan? Nah, terus sama nilai KS per D-nya ini 0,9. Anda tinggal lihat angka ini aja sih ke diagram MODI ke sini. Makanya tadi yang Ibu bilang jangan salah loh ini. 5 kali 4 10 pangkat 5 kan di sebelah kanan 10 pangkat 5 kan? Nah, ini Anda 4, ini 6. Berarti kan nilainya ini 4 kali 10 pangkat 5, ini 6 kali 10 pangkat 5, berarti 5,4 ya sekitar sini. Anda tarik ke sini sampai dia berpotongan di nilai KS per D-nya. Nah, KS per D-nya tadi itu 0,0009. Ini nolnya 4 kali ya. Ini 9. Berarti dia ada di antara sini. Jangan salah loh menentukan ini. Pakai diagram MODI itu lebih mudah dibandingkan pakai rumus, tapi harus hati-hati di angkanya. Berarti kan angkanya ada di sini. Iya nggak? Berarti kurang lebih kan di sini. Kalau untuk di garis ini. Nah, dia bukan langsung ditarik horizontal begini. Ibu lihat tuh mahasiswa ada yang seperti, tapi Ibu ini makanya Ibu kasih contoh seperti itu. Enggak langsung ditarik begini. Ini kan sebenarnya punya 0,00009 kan? Tapi dia garisnya lengkung gitu loh. Dia makin menyempit ke sini. Berarti kalau antara NA ini juga 1/5-nya. Kalau ini kan 1/5-nya. Kalau ini dibagi garis 5. Berarti ini juga 1/5-nya dari sini. Mungkin ini di sini gitu. Paham? Jadi dari garis yang Reynolds-nya ini sampai berpotongan di sini. Berarti ini nilai KS per D 0,0009. Jadi sebenarnya kalau ini digambarkan nanti ini membentuk lengkungan juga gitu loh ke sini gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi bukan ini ditarik karena ada yang ini ditarik langsung ke sana. Salah ya. Jadi si nilai Reynolds itu berpotongan di nilai KS per D-nya, tapi pas yang di sini ini kan semua yang lengkung ini garis KS per D, tapi jaraknya kan nggak linear, jarak di sini dengan di sini makin kecil. Jadi di sini juga 1/5-nya udah ketemu di sini, baru tarik ke sini sejajar arah sumbu X, ketemulah di sini gitu. Nah di sininya berapa? Anda lihat angka di sini ini 0,01, ini 11, 12, 13, 14, berarti ini 14. Tapi ini 14 berapa? Anda interpolasi aja ini 15 gitu. Ya kalau Ibu ini 143. Jadi selisihnya mungkin kalau untuk setiap orang mahasiswa yang narik atau siapapun mungkin nggak sama. Ada yang 143, 144, 142. Itu nggak masalah ya. Itu aja sih, ada ketelitian toleransi juga. Mungkin itu. Jadi pakai diagram MODI caranya gitu. Jadi Anda udah langsung dapat nilai lambdanya 0,0143. Jadi untuk mencari yang persamaan HGS dengan Darcy, kan rumusnya ini lambda dikali LV kuadrat dibagi D2G. Ini nggak akan sulit ya, ini tinggal substitusi angka-angka tadi aja, cuman yang jadi masalah ke koefisien Darcy-nya ini yang harus perlu perhatian. Ya Anda sih ini mah tinggal dihitung aja, berarti kehilangan tekanannya dia 15,59 meter. Mungkin itu. Jadi nanti head available-nya berapa? Nah, dikurangin head loss-nya segini. Nah, itu masih aman nggak gitu. Kalau pipa distribusi sih sebenarnya 10 meter sama dengan tekanan 1 atmosfer, 10 meter dia masih aman.
Mungkin ke sana nanti aplikasinya tuh ke sana. Kalau untuk pipa-pipa yang panjang ini kan sampai panjangnya 9 km, ini berarti pipa-pipa transmisi atau distribusi. Nah, kalau pipa di luar bangunan itu sisa tekannya tuh minimal sama dengan tekanan 1 atmosfer. Berarti dia minimal 10 meter, itu masih aman kalau sisa tekan ya. Tadi kan Ibu bilang sisa tekan, jadi head available-nya dikurangin HGS-nya. Itu masih sisa 10 meter, masih aman, masih mengalir gitu. Ya, tapi dia nggak boleh lebih dari 40 meter juga, bisa pecah. Makanya biasanya kalau di pipa-pipa distribusi, kalau yang orang Cimahi mungkin gitu, kalau di pipa, ada yang orang Cimahi kah? Kan ada tuh pipa PDAM-nya tuh di jalan itu, Kolonel Masturi atas itu, lo AWC ke atas itu kan ada PDAM tuh.